Om Om Bhurvuvah Swaha Taksaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Taksaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhurvuvah Swaha Taksaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya, Selwa Raja, dalam acara Mimbar Agama Hindu yang disiarkan langsung oleh TVRI Sumatera Utara bekerja sama dengan Parisada Hindu Dharma Provinsi Sumatera Utara. Pemirsa, topik pembahasan kita kali ini yaitu karma pala. Karma pala itu adalah merupakan salah satu dari 5 unsur keyakinan dalam agama Hindu yang disebut dengan Pancasrada. Nanti pemirsa kita akan jelaskan unsur-unsur dari karma pala itu apa saja. Karma pala itu adalah mungkin dari penjelasan dari narasumber kita nantinya bisa kita dengar bersama-sama. Kami hadirkan narasumber kami yaitu Bapak Pinandita, Bapak Soundarajan SH, Sarjana Hukum. Swastiastu, Pak. Swastiastu. Ya, pemirsa, nantinya juga kami ajak pemirsa untuk ikutan interaktif dengan kami. Pemirsa, kita langsung saja ke pertanyaan ke Bapak Soundarajan, Pak Pendeta. Pak Pendeta, tadi kita sudah kemukakan tentang judul pembahasan kita kali ini, yaitu karma pala. Karma pala dalam agama Hindu. Kira-kira mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan secara umum dulu sebelum kita masuk ke spesifikasinya, begitu. Apa yang dimaksud dengan karma pala? Silakan, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. TPRI untuk kita semua, yang mana pada hari ini kita sama-sama mengetahui ada mimbar agama Hindu untuk kita semuanya, tentunya untuk pendidikan juga agama Hindu dan masukan kepada yang lain. Baik, mungkin tadi pertanyaan Bapak itu sangat bagus ya. Ini judul yang kita ambil masalah karma pala. Seperti kita ketahui, karma itu adalah ikatan, Pak. Yang mana aturan-aturan atau perbuatan-perbuatan kita, baik itu buruk maupun baik, itu sudah diatur. Ada hukumnya. Istilahnya hukum sebab akibatnya itu, Pak. Untuk itu karma pala ini akan dihitung nanti setelah kita tiada. Artinya sudah reinkarnasi atau moksa sebelum kembali menjelma, namanya Purnabhawa. Purnabhawa itu jadi perbuatan kita semua terhitung. Teraplikasi ya seperti itu oleh Tuhan Yang Maha Esa, dalam arti ini Dewa Yama itu yang mengatur itu semua, Pak. Indra Gupta juga sebagai wakilnya untuk menghitung semua, mencatat semua hasil ya, daripada mencatat perbuatan. semua itu, Pak. Jadi seperti sekolah juga ini, dari SD, SMP, SMA, nilai-nilai kita bagus, nanti ada tempatnya ya. Kalau kurang bagus mungkin ada tempatnya seperti neraka logam. Kalau nanti tempatnya bagus, tingkat pertama itu moksha logam. Habis itu nanti kalau tingkatan kita bagus lagi, nilainya nggak merah lah kalau bilang kalau dalam sekolah, itu dia nanti tempatnya di moksha logam, itu bisa bersatu dengan Brahman, Pak. Dan mungkin kalau ada izin Tuhan tidak terlahirkan kembali. Kita bersatu bersama Sang Brahma Masi, Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, Pak. Iya, artinya
menyatu dengan Paramatma, menyatu Paramatma. dengan Ida Sang Yang Widewasa, Iya. menyatu dengan Tuhan Yang Maha Kuasa, kan seperti itu. Iya, Pak. Pak, dari penjelasan Bapak tadi kita bicara tentang karma pala itu adalah hasil daripada perbuatan, Iya, Pak. kan begitu. Tentunya yang sering kita dengar bahwasanya ketika kita lahir nanti kita menjalani karma-karma Iya, seperti benar, itu. Pak. Iya. Nah, terkadang ada juga yang mengatakan karma itu karma instan, katanya begitu, Pak. Hari ini atau sebentar tadi dia berbuat seperti ini, langsung dia mendapat balasan. Nah, kira-kira ini kan di kehidupan kita, bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya, itu karma ini dahulunya itu selalu terhitung setelah kita nantinya kembali. Kalau zaman sekarang, namanya udah zaman ini kan yuga-yuganya banyak, Pak. Iya, Kali Yuga. Ada 4 yuga. Iya. Jadi ini di dalam Kali Yuga ini, karma itu sudah dekat sekali. Apa yang kita perbuat, perlakuan kurang baik, baik di masyarakat, di keluarga dan sebagainya, tidak lama, Pak. Paling 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya telah mengenai kita, Pak. Udah terasa kita bisa jadi, Pak, langsung ya. otomatis Jadi gitu. dikarenakan ini zaman Kali Yuga, maka karma itu bukan hanya dikatakan nanti kelak dia lahir kembali menjadi karma, bisa jadi karma itu akan datang Ya. seketika itu juga kepada dia dengan waktu yang kita tidak tahu lah, kan seperti tidak itu, tahu. Pak. Karena Tuhan semua yang ngatur. Ya, apakah dia melakukan karma baik atau dia melakukan karma buruk, kan Karma begitu. buruk, iya, Pak. Nah, kalau perhitungan karma menurut Hindu sendiri, Pak, kira-kira dari bahasa apa itu disebut dengan karma pala seperti itu, Pak? Ya. Mungkin Bapak bisa jelaskan. Ya, terima kasih, Pak. Pertanyaannya sangat-sangat baik untuk kita semuanya sebagai bahan. Itu karma dan pala. Itu berasal dari bahasa Sanskerta itu, Pak. Kalau karma itu adalah perbuatan. Kalau pala itu buahnya. Jadi hasil dari perbuatan kita di dunia ini yang mungkin tidak pada tempatnya atau selalu mencerdai orang lain atau mungkin mengingkari janji-janji suci agama atau apa ya, dapat dikatakan karma ini tidak menutupin hasil-hasil perbuatan Bapak itu. Artinya tidak terlepaslah apa yang Bapak lakukan itu telah tercatat sedemikian rupa, Pak. Jadi seseorang itu secara sistematik telah melekat di dalam dirinya melalui atmanya atau rohnya itu sendiri, Pak. Iya, iya. Jadi artinya karma ini tidak terlepas daripada kehidupan. Iya, benar, Pak. Dia selalu di belakang ini, Pak, mengikuti Iya, kita mengikuti kemanapun terus. kita pergi, kan begitu. Apapun yang kita lakukan selalu tercatat. Maka itu pemirsa, kita harus perhatikan ini, pemirsa. Artinya di dalam kehidupan kita di dunia ini selalulah kita berbuat baik. Nah, dalam ajaran Hindu ada karma baik, ada karma buruk. Maka kalau kita selalu berbuat kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Nah, kira-kira menurut Pak Pendeta, sejalan dengan ini, kebaikan yang kita lakukan, apakah kebaikan itu yang bisa kita terima hari ini, esok, lusa, atau tahun depan, atau di waktu yang akan datang? Kalau menurut perhitungan, kalau karma ini sebenarnya setelah kelahiran kembali. Atau setelah kita punarbawa, artinya menjadi atma, Pak, menjadi roh. Itu adalah yang namanya yama itu yang memperhitungkan, mempertimbangkannya kemana kamu harus pergi dan kapan dan di mana reinkarnasi ini tidak diketahui, Pak. Siapapun tidak tahu. Jadi kapan dan di mana itu tadi saya katakan bisa aja hari ini hidup kita di Medan. Kita mungkin pakai tubuh yang baru itu, Pak, mengganti tubuh yang baru setelah karma tadi terbuang. Dan mungkin bisa aja entah di Amerika atau di mana itu Tuhan lah, Pak, yang karena reinkarnasi itu, Pak. Iya, jadi pemirsa, itulah kuasanya Tuhan, itulah besarnya Tuhan. Artinya dalam agama Hindu dijelaskan bahwasanya ketika kita lahir kembali sebagai manusia, kita tidak pernah mengingat bahwasanya kita pernah dilahirkan terdahulu seperti Ya, itu. tidak ada yang Gitu, Pak, tidak ada yang bisa mengingatnya, Pak. Tidak ada yang bisa mengingat. Itulah kuasanya Tuhan. Iya. Kan begitu. Nah, jenis-jenis karma pala dalam kitab atau dalam agama Hindu, mungkin Bapak bisa jelaskan jenis-jenisnya apa saja itu, Pak? Oh, iya. Baik, Pak, terima kasih. Karma pala ini terdiri dari 3 jenis, Pak. Yang utama lah ya, yang utama. Yang pertama di situ
sancita karma Sancita, pala. Ya. Ya. Itu artinya perbuatan kita dalam kehidupan yang lalu, kan saya sudah katakan tadi. Itu seperti beban hidup kita yang belum habis, yang masih merupakan buah yang dapat menentukan di dalam kehidupan lainnya nanti, Pak. Jadi kalau di dalam agama Hindu memang super ini ya Pak ya, mungkin banyak sekali yang pelajaran pendidikan itu bisa juga nanti kita jadi karena karma kita berat Pak, nggak bisa dia terlahir kembali menjadi manusia. Itu yang sangat ngeri kalau di dalam buku kitab suci. Ada prosesnya Pak ya? Iya, prosesnya panjang sekali Pak. Karena mempunyai evolusi yang begitu panjang untuk menjadi manusia kembalinya nanti. Maka berbanggalah kita. Bangga. Kelahiran menjadi manusia ini. Kita Pak, bangga sekali Pak jadi manusia seperti ini. Jadi, kalaupun kita ada kekurangan, ada begini, begono, atau mungkin ya paras atau kehidupan kita kurang mapan dan sebagainya, berbanggalah Anda menjadi manusia. Hiduplah dengan manusia yang bisa meningkatkan diri Anda ke tingkat jenjang yang paling tinggi. Dan di dalam agama Hindu juga kita itu manusia, ada yang satu yang diberikan Tuhan itu tersendiri, yang namanya adalah pikiran. Ya. Itu bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang memburuk, yang tidak boleh, yang boleh. Begitu Pak kira-kira. Jadi jangan lakukan perbuatan yang tidak baik. Semua agama pun mungkin membuat pernyataan seperti itu. Itu sancita karma pala. Sancita karma pala itu yang pertama. Yang kedua Pak? Yang kedua di sini prabda karma pala. Prabda karma pala. Ini karma pala ini perbuatan dan hasilnya itu pada kehidupan ini tanpa ada sisa lagi. Jadi kita udah habis termakan gitu Pak. Habislah saldonya Pak. Udah habis saldo. Jadi kita jalanin ini, dihitunglah kembali karma kau nantinya untuk selanjutnya apa ya Bang? Mempertanggungjawabkan atas perbuatan kita yang di dunia ini yang kita buat baik ya mungkin adalah tempatnya, yang kurang baik adalah tempatnya, seperti itu Pak. Itu yang belum selesai dan kita tidak bisa hasilnya itu kita tidak bisa nikmati lagi. Sudah selesai lah. Sudah habis dia Pak. Sudah habis. Jadi dia mulai dengan karma yang baru. Iya, karma ulang lagi. Karma ulang lagi. Oke, yang ketiga Pak. Yang ketiga di sini adalah kriyama karma pala. Kriyama Pak. Iya. Ini hasil perbuatan kita yang tidak sampai kita nikmati, belum selesai. Mungkin ya bisa aja umur kita nggak panjang dan sebagainya. Padahal kita mungkin di kehidupan ini menjadi orang termasuk, orang kaya, itu ini. Tetapi karena mungkin waktunya ditentukan Tuhan, mungkin kau sampai segini, selesailah hidupmu di dunia ini, maka harus kembali. Jadi belum sampai dinikmati dia semua ini Pak. Jadi telah dipanggil kembali oleh yang kuasa. Jadi tidak bisa kita bertawar-tawar kalau Maha Kuasa mau memanggil kita atau telah selesai kita punya tugas di dunia ini, harus kembali Pak. Jadi berkaitan dengan kriyama karma pala tadi, karma pala yang belum dinikmati, belum dijalani. Ya, belum selesai gitu. Pak. Belum dijalani, orang tersebut telah meninggal dunia. Dia duluan selesai. Nah, tentunya nanti kalau dia dilahirkan kembali sebagai manusia dengan proses-prosesnya ini, maka dia pasti akan menikmati, menerima kembali karma hasilnya itu. Seperti itu. Baik. Seandainya Pak, kita katakan begini, kriyama karma pala ini orang tersebut telah meninggal dunia. Jadi dia tidak menikmati karma-karma yang telah dilakukan, dia menunggu prosesnya itu. Nah, inilah kita katakan bahwasanya proses kriyama karma pala ini belum dinikmatinya pada waktu dia hidup. Setelah dia kematian, dia tentunya kan perlu proses ini Pak. Ya, Pak. Sampai menjadi manusia, kan begitu. Nah, evolusi Pak ya. Oke. Karma pala ini mungkin ada penjelasannya dalam kitab-kitab apa seperti itu. Mungkin Bapak bisa jelaskan Pak. Silakan Pak. Baik Pak, makasih. Dalam kitab suci atau masalah karma pala ini ada 2 kitab suci yang mendalaminya Pak. Yang satu ini ya di Sarasa Mucaya ini di Seloka 360 Pak. Yang mana di situ dinyatakan
Nah, inilah perbuatan-perbuatan yang kita kadang-kadang tidak sadarin. Kita menganggap sepele semuanya itu. Kita anggap enteng bahwa kita rasanya kita yang paling besar, kita yang paling benar. Orang lain itu tidak ada artinya seperti itu. Dan tidak mau ngargain bahwa kita ini ciptaan Tuhan yang sama. Siapa sih yang bisa menciptakan kita? Selain Tuhan tak ada. Tuhan itu satu, tak ada dua, tak ada tiga. Ini satu semua. Nah, tetapi dengan itu. segala Tuhan adalah satu, tapi sebutan dengan kalau dalam 1000 macam nama seperti itu, Pak ya. Itu kalau dalam agama Hindu 1000 macam nama. Jadi kata orang Tuhannya banyak. Padahal satu juga. Yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa. Tuhan yang Maha Kuasa, Sang artinya Hyang Tuhan Widiwasa, iya, Paramisisa, Paramatma. Jadi di situ Pak, di Sarasamucaya itu dia bilang jangan coba-coba menyerobot milik orang lain yang bukan punyamu. Di masa hidup ini udah dinyatakan di semua dalam kitab suci. Semua agama pun bilang seperti itu. Jangan coba-coba mencuri, membunuh, memfitnah dan sebagainya. Ini akan tercatat dengan sendirinya. Nggak tahu kita mau bohong apa ya. Kita mau berbohong apapun tidak bisa. Tuhan lebih agung, lebih mulia, lebih cakap lagi untuk itu. Dia mencatatkan ini perbuatan. Kita nggak tahu kapan dia aku buat ini. Dia tidak tahu. Macam itu. Dan di kemudian hari ini kita akan, ini contohnya dalam Sarasamucaya ini Pak. Ini kalau kita dulu menyerobot barang orang lain, di kelahiran berikutnya kita menjadi orang miskin Pak. Tak punya apa-apa. Nantinya baru kita ngerasakan. Kalau kita bisa ngerasakan, kok begini susah ya. Dulu kehidupanku ini bagus sekali. Nyaman sekali. Semuanya ada. Mau apapun ada. Seperti anak raja loh. Jadi udah sekarang baru ngerasain. Kok buat apapun aku bertobat pun aku mendekatkan diri kepada Tuhan pun tidak bisa berubah juga. Inilah dia karma palanya ini Pak. Ini di Sarasamucaya. Yang kedua pada kehidupan yang lalu ini yang luar biasanya, kita membunuh seseorang, maka kehidupan selanjutnya sudah harus kita terima. Ini dalam agama Hindu ya, bukan agama yang lain mungkin nggak tahu. Kita harus terima itu karma itu, kau akan dibunuh kembali. Terbunuhlah begitu oleh perbuatanmu yang mungkin kurang menyenangkan orang lain atau yang lain dan sebagainya. Di dalam kitab yang lain Pak, di sini adalah Agastya Parwa. Ini di Seloka 355 ayat 15 berbunyi seperti ini. Di dalam ayatnya itu Batara Yama atau ya dewa penyabut nyawa atau dewa keadilan menurut Hindu. Jadi di situ dia membuat pernyataan bahwa saya akan melindungi dan membuat perlindungan keadilan yang seadil-adilnya. Nggak ada tawar-tawar di sana Pak. Kayak mana kita di dunia ini. Baik. Boleh Pak? Kami potong sebentar Pak pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kita lanjutkan acara ini dengan mendengarkan lagu-lagu bhajan dari anak-anak kami, adik-adik kami dari Pasraman Maha Siwa Sakti Medan Polonia. Mari sama-sama kita saksikan. ಗಣನಾದ ಗೈಜವದನ ಗಣನಾದ ದಿನಹರಣ ಗಣನಾದ ಗಜವದನ ಗಣನಾದ ದಿನಾರಣ ಗಣನಾದ ಗೈಜವದನ ಗಣನಾದ ದಿನಹರಣ ಗಣನಾದ ಗಜವದನ ಗಣನಾದ ದಿನಾರಣ ಸಿದ್ಧಿದಾತ ಶಿವತನಯ ಸಿದ್ಧಿದಾತ ಶಿವತನಯ ಸಿದ್ಧಿದಾತ ಶಿವತನಯ ಸಿದ್ಧಿದಾತ ಶಿವತನಯ गजानना बोधि प्रदायक गजानना बोधि प्रदायक गजानना पार्वती
शिवतनया बुद्धिप्रदायक गजानना कोटिप्रदायक गजानना पार्वतीनन्दन भवभयभञ्जना पार्वतीनन्दन भवभयभञ्जना युगयुगवन्दित जय श्री गणेशा युग युग वन्दित जय श्री गणेशा युगयुगवन्दित जय श्री गणेशा युग युग वन्दित जय श्री गणेशा गणनादा गजवदना गणनादा दिनारणा Ya pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu dengan judul Karma Pala. Pemirsa, tadi kita telah membahas tentang peran Dewa Yama dalam mengikuti kita, mencatat semua yang kita lakukan. Nah, di sini tadi kita terputus sebentar pembahasan itu. Mungkin Pak Pendeta bisa melanjutkan kembali peranan Dewa Yama di sini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak. Yuk. Tadi setelah kitab suci Sarasa Mucaya udah kita bahas, sekarang kitab suci yang kedua di dalam Karma Pala ini, yaitu di Agastya Parwa Sloka 355 ayat 15 yang menyatakan tentang Yama Brata. Ini adalah Dewa Dharma, Batara Yama atau pelindung keadilan yang mengamati, mengadili, memproses semua perbuatan baik dan buruk karma kita di dunia ini. Itu akan memberi akibat yang besar terhadap pasti kebahagiaan kita. Kalau karma kita berat sekali, itu memproses semua, Pak. Itu ada hubungan sebab akibatnya. Atau penderitaan hidup manusia ini berpengaruh sekali terhadap karma pala ini. Karma kalau orang bilang, oh udah banyak kali karma, banyak kali dosamu itu. Kurangilah, bertobatlah kau, mohon ampunlah kepada Tuhan. Terutama, bisa Pak, kenapa ada orang bilang, mana ada ampun kalau udah banyak kesalahan kita kepada Tuhan. Bisa. Sedangkan cabai yang pedas itu, cabai rawit aja kalau ditaruh gula hilang pedasnya. Hilang Betul ya pedasnya. Bu? Jadi manisan, iya, jadi manis, enggak pedas-pedas sekali gitu loh. Iya. Semua mohon keampunan, semua kita jangan kemana-mana Pak. Kita menghadap Tuhan, semua keluh kesah kita jelaskan sama beliau. Sampaikan, mohonkan dengan doa-doa tentunya lah. Jangan doa-doa yang ngelamun gitu. Hari ini kita berdoa memohon kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosa. Besok buat lagi. Oh, apa? Ada puja itu Pak. Bapak Omar Rama juga ada berkata gitu. Gali lubang, tutup lubang, no problem. Masih tidak ada bebannya Pak. Tidak ada utang loh. Masih hilang, tutup seperti itu. Jadi jangan main-main dengan karma pala ini. Iya benar betul. itu Pak. Oke Pak, lanjutkan Pak. Jadi memberi akibat yang besar terhadap corak, watak, nilai kita sebagai manusia itu sendiri. Berat hukumannya Pak. Tak ada ampun dah Pak. Siapapun orangnya, kalau menurut Hindu ya, tidak ada yang tidak bisa terlepas dari karma ini. Karena akan berakibat reinkarnasi, punarbawa nanti, kelahir kembali. Saya sangat takut kalau lihat dari buku Sarasa Mucaya kitab ini Pak. Belum tentu kita jadi manusia kembali Pak. Belum tentu. Kita harus evolusi bertahun-tahun harus menjadi manusia kembali. Kadang-kadang orang pikir gampang aja nih jadi manusia gitu-gitu. Nggak tahu entah anak siapa itu, nggak tahu. Bibit dari mana yang dititipkan Tuhan kepada kita. Nanti juga pula dia membawa karma lebih mahal petaka di keluarga kita. Itu juga ikutan karma Pak, diturunkan. Kau nggak kena, aku kenakan dari sini. Itulah kira-kira Pak. Iya, seperti pepatah yang mengatakan kemanapun kau pergi, karmamu tak akan pernah meninggalkanmu. Kan iya begitu, benar, Pak? mengikuti Baik. selalu. Ya, pemirsa, kami buka layanan interaktif. Pemirsa, kalau Anda ingin ikutan interaktif dengan kami, ingin bertanya tentang karma pala, silakan hubungi kami ke 0811 6100 386.
0811-6100-386. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan pertanyaan ini. Apakah ada kaitannya dengan kepercayaan karma pala ini dengan kepercayaan agama Hindu, Pak? Mungkin ada dijelaskan ke kitab-kitab yang lain seperti itu. Oke, Silakan, Pak. baik Pak. Dalam karma pala tentunya kita harus mengenal namanya Pancasrada. Itu keyakinan kita. Kalau nggak yakin mana tahu gitu. Apa itu karma? Buat aja kok. Nggak ada itunya apa-apanya. Nggak ada imbasnya sama kita. Banyak orang bilang orang jahat pun makan. Minum, tenang-tenang aja hidupnya. Makin kaya pula katanya lagi. Itu silap, Pak. Nantinya kau akan merasakan akibat yang begitu pahit, Pak. Jadi dalam kepercayaan itu namanya Pancasrada kalau agama Hindu. Itu 5 kepercayaan itu tidak boleh ditinggalkan, Pak. Baru kita nanti bisa mencapai yang kita inginkan. Seperti kira-kira di dalam Pancasrada itu berlaku baik, tingkatkan susila kita, ramah tamah sama keluarga, sama tetangga, baik-baikan, jangan upat-mengupat, jangan membenci, belilah kasih sayang. Kasih sayang namanya prema kalau di dalam agama Hindu. Kita harus merangkul semuanya, baru dah hilang karma itu. Secara otomatis udah hilang tuh, Pak, beberapa persen. Bertobat aja kita sedikit, selalu datang ke kuil, sembahyang, mohon ampun. Masa nggak ada Tuhan mau kasih ampunan sama kita? Pasti ada. Itulah dasar Pancasrada tadi itu, Pak. Ajaran-ajaran di agama Hindu seperti yang lain mungkin mengajarkan 3 kali sehari atau trisandia. Sembahyang tuh 3 kali kalau agama Hindu, ya kan. Nah, pagi jam 6, nanti siang jam 12 dan jam 6 kembali sore. Jadi itu ajaran itu masa nggak mungkin nggak berkurang, pasti berkurang. Wah, kalau dulu hidup saya begini, sekarang udah banyak dah perubahannya. Bersyukurlah aku, berarti dijawab Tuhan, dijamah Tuhan. Kita punya doa, kita punya permohonannya ini. Jangan kita selalu bilang, aduh Tuhan ini nggak adil. Nggak pernah aku dijawab permohonan aku. Selalu aku makin sembahyang kok makin susah. Ada yang nanya gitu sama saya sering, Mbak, di kuil. Kok makin berat lah beban hidupku. Itu salah, itu karma yang tadi tuh. Jadi semua bersangkut pautnya dengan karma itu, Pak. Jadi untuk menghilangkannya, ikutilah ajaran semua pendidikan agama itu. Dimanapun kita, mungkin ada sekarang tren kan mulai pasramen, anak-anaknya dibawa ke pasramen, biar diajarin agama. Sekolah minggu gitu, Pak, ya? Sekolah minggu itu, Pak. Biar diajarin cara sembahyang bagaimana, cara sebelum makan bacanya macam mana, mau sholat itu macam mana sembahyang, dan sebelum kita masuk kuil itu ada juga asuci laksana namanya, Pak. Itu mencuci tangan, ya, membuang kaki dan kebersihan, melepaskan sendal, baru masuk ke kuil. Karena apa? Di dalam itu adanya tuh Tuhan. Itulah namanya mulas tanam kalau bahasa Taminnya, itu adanya Tuhan di dalam itu. Jadi kalau ada Tuhan, gampang kan? Jadi jangan cari kemana-mana. Tuhan menunggu kita di kuil, Pak. Ini kadang-kadang saya sering ngomong di kuil pun gitu. Kok bisa ya Tuhan nunggu? Ya kita bener lah, Tuhan tuh kalau di agama itu telah terikat di mulus tanam itu, Pak. Di arca itu. Di arca lah ya, sebagai simbol. Tuhan menunggu. Welcome. Ya, ada yang mengatakan juga seperti ini, Pak. Tuhan itu selalu ada di mana-mana, seperti itu. Tuhan itu juga ada di hatimu. Iya, benar. Bahasanya kan seperti itu, Pak. Nah, bagaimana cara kita membesarkan suara Tuhan dalam diri kita, dalam kalbu kita? Artinya kita membesarkan nama Tuhan dalam diri kita, maka kita harus selalu melakukan kebaikan, melakukan ibadah, kan begitu, Pak. Mendengar, membaca kitab-kitab suci, kan seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak? Ya itu udah pastilah, Pak, kalau seperti itu. Kalau tidak ada pendekatan kepada Tuhan, mau sama siapa lagi kita dekatkan? Hanya Tuhanlah yang kuasa, yang Tuhan maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar, maha bijaksana, maha mengasihin. Jangan kemana-mana. Curhat dong sama Tuhan. Oh iya, jadi gini, Pak. Artinya dari kecil anak-anak ini sudah kita ajarkan agama seperti itu agar dia tahu bahwasanya ini loh agama Hindu, ini loh realnya yang mesti diikuti. Nah, mengapa kita ajak anak-anak ini supaya belajar agama di pasraman-pasraman atau sekolah minggu?
agar anak-anaknya memahami agamanya, tidak lari daripada jalur itu. Kan seperti itu, Pak. Nah, di dalam pasraman itu tentunya juga diajarkan tentang susila seperti Bapak Iya, katakan, diajarkan tentang bagaimana tata cara bersembahyang. Betul. Nah, Bapak punya pasraman di Kuil Iya, benar, seperti Pak. itu. Kira-kira bagaimana dengan pasraman yang Bapak kelola seperti itu, Pak? Ya tentu aja kan kalau anak-anak yang masih PAUD ya dibilang, yang belum sekolah itu ini nggak pun pandai dia menulis atau membaca, kita ajarin aja cara sembahyang baik dan benar itu kayak mana menurut syariat Hindu. Kan udah satu itu semua, Pak. Udah itu baca mantra untuk dewa ini, untuk dewa ini, untuk dewa rezeki ini, penolak bala ini, semuanya kita diajarin, Pak. Terus mungkin orang itu bertanya juga di pasraman itu, ini kalau Gayatri Mandiram kalau kami bilang itu, Gayatri Mantram itu untuk dewa ini apa? Macam kan orang banyak Mahalakshmi itu yang orang suka karena Dewi Kemakmuran atau Dewi Keayaan. Itu yang ditanya, Pak. Kita ajarkan semua. Paling penting doa makan. Yang paling utama itu diajarkan sampai bisa. Gayatri Mandiram, Trisandia. Itulah yang semua diajarkan, Pak. Lantas yang lain sebagainya di dalam pasraman itu kita mengajarkan bagaimana cinta kasih kepada alam, sesama umat, sesama manusia ini jangan saling ya mungkin terjadi gontokan atau gesekan apa-apa dan yang lain sebagainya. Cintailah Tuhanmu, jangan kau pandang yang lain, sayangin dirimu dengan melalui pendidikan Tuhanan ini, Pak. Iya, iya. Dalam agama Hindu, Pak, kita mengetahui bahwasanya agama Hindu itu diturunkan kepada para resi, kan seperti itu. Iya, benar, Pak. Para resi yang terdahulu. Nah, agar agama Hindu ini menjadi agama yang berkembang pada saat itu, menceritakan, mengajarkan tentang roh atau atma yang ada dalam diri kita. Nah, menurut Bapak itu gimana, Pak? Ya, kalau di para resi itu, resi yang pertama itu adalah sebenarnya resinya banyak sebenarnya, Pak. Tetapi masalah roh ini juga ada kaitnya dengan Yama Brata. Di sini masalah kita tanamkan aja, kita garis bawain di serada ini, Pak. Karena kalau nggak ada dasar hukumnya, artinya kita kan punya kitab suci masing-masing. Kita dasarnya dari kitab suci kita loh diambil, Pak. Ini di masalah serada ini, itu di kitab suci Rigveda, ayat Rigveda 10, ayat 155. Itu dijelaskan di situ, Pak. Apa kita bacakan mandiramnya? Ini panjang, Pak, mandiram. Tidak apa-apa. Nah, kira-kira Bapak bisa mungkin intinya saja. Artinya aja ya. Ini karena panjang nih, Pak. Iya. Kira-kira seperti ini, Pak. Ini nggak boleh salah, harus saya lihat, Pak. Iya, silakan, Karena Pak. kalau ngarang kitab berarti bukan kitab suci, Pak. Kalau kita ngarang-ngarang pandai boleh, tidak boleh. Iya. Jadi ya Dewi Srada, kami memohon kepadamu, lihat ini. Di pagi hari, di tengah hari, nah, dia minta semualah, istilahnya mungkin jodoh pertemuan mautku jauhkanlah Tuhan. Ampunilah segala perbuatanku dengan sengaja atau tidak sengaja yang ku perbuat ini Tuhan. Ini di pagi hari tadi itulah pagi sembahyang, di siang tengah hari jam 12 dan di petang hari. Semoga Engkau membuat kami memiliki keyakinan yang mantap dan baik. Jangan goyahkan pikiran kami, jangan goda kami dengan hal-hal yang tidak baik, Tuhan. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, ke jalan-Mu supaya kami bisa kembali ke tempat-Mu. Itu yang di kitab suci Weda itu, Pak. Ini karena kalau kita bacakan ininya nanti terlampau panjang. Jadi ditekankan di situ di kitab suci. Itulah kita gunanya kalau agama yang baik dan benar itu harus ada kitab suci, Pak. Betul. Kitab suci itu menuntun kita sebagai petunjuk hidup. Jadi itulah dasarnya. Jangan kemana-mana. Bacalah kitab suci supaya kita bisa merubah tingkah laku, pikiran, karakter watak kita mungkin ya kan, Pak. Karena ajaran Tuhan itu ada di kitab sucinya itu, Pak. Jadi kalau kita pun tidak bisa membaca kitab suci dengan tulisan-tulisan Sanskrit tadi,
sekarang ini media sosial, Pak. Iya, bisa dilihat, Pak. Bisa dilihat di internet. Tinggal ambil Google aja, Pak. Ambil Google, tengok artinya, Ada. kemudian bisa baca di situ. Iya, kan, seperti mudah itu. sekali sekarang. Iya. Jadi berkaitan dengan sembahyang dalam agama Hindu, memang kita masyarakat Tamil ini selalu menghidupkan lampu sembahyang Iya, seperti itu, benar. Pak. Nah, nanti saya minta penjelasan Bapak nih tentang mengapa harus ada lampu sembahyang di dalam rumah. Kan begitu, Pak. Namun sebelum itu kita bisa ikutin dulu sekali ini lagu-lagu bhajan yang dinyanyikan oleh adik-adik kami dari Pasraman Mahasakti Medan Polonia. Siwasak. Mahasiwasakti, maaf. Silakan. Sambo Mahadeva, Siva Sambo Mahadeva. Sambho Mahadeva, Shiva Sambho Mahadeva. Sambo Mahadeva, Siva Sambo Mahadeva. Sambho Mahadeva, Shiva Sambho Mahadeva. पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे पुत्र पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे पुत्र पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा निरुपम सुंदर हे शिव नीरजन नयना निरुपम सुंदर हे शिव नीरजडल नयना निरुपम सुंदर हे शिव नीरजन नयना निरुपम सुंदर हे शिव नीरजडल नयना विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे 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 शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा पार्थिपुरीश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे त्रिपुरेश्वर हे शिव शंभो महेश्वर हे शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा निरुपम सुंदर हे शिव नीरजन नयना निरुपम सुंदर हे शिव नीरजडल नयना विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे
विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे विभूति सुंदर हे शिव शंभो महेश्वर हे शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा Oke pemirsa, kembali lagi dengan saya Selwa Raja dalam acara Mimbar Agama Hindu. Topik pembahasan kita yaitu hukum karma pala. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan dengan Pak Pendeta. Pak Pendeta, tentunya dalam rangka karma pala ini kita kan harus terus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kan begitu Pak Pendeta. Nah tadi terputus pertanyaan kita. Di masyarakat Hindu Tamil, apabila melakukan ibadah sembahyang tidak pernah terlepas daripada api. Api itu mereka hidupkan yang disebut dengan kama ciwelke seperti itu. Nah, apa kira-kira lambangnya, kemudian apa maknanya api itu dinyalakan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Yep. Baik, pertanyaan juga sangat baik untuk kita semuanya, Iya. khususnya umat Hindu. Kamaciwilke atau kutuwilke atau jodi itu namanya Pak. Jodi itulah cahaya. Cahaya itu adalah yang punya itu sebenarnya Tuhan, itu simbolis. Dari cahaya itu kita akan mendapatkan penerangan. Yang gelap tuh kalau ada cahaya teranglah semuanya. Supaya pikiran kita tenang, terang, benderang, jangan kacau balau. Dan di dalam kegelapan itu pasti ada yang tidak baik. Untuk menerangkan itu, makanya umat Hindu selalu menghidupkan kami ciwilke adalah sebagai simbolis. Itu Agni Sachi namanya Pak. Nah, itu adalah simbolnya kepada Dewa Agni, yang mana sebagai dewa penerangan dan kehidupan. Seperti lampu ataupun matahari adalah kehidupan. Itulah penerangan Zodi Mayam itu Pak, seperti itu. Jodi itu adalah sebagai yang tersucikan, yang tidak bisa dilampaui. Air pun tidak akan sanggup mungkin sama api itu Pak. Itulah Tuhan itu ada berada di Jodi itu Pak. Jodir namanya itu lampu. Makanya kita agama Hindu sebagai simbol untuk sembahyang itu menghidupkan kama ciwilke. Tapi yang paling utama di situ menerangi hati ya Pak ya. Ya, menerangkan semua pikiran, jadi terbuka ini semuanya karena penerangan. Supaya selalu berbuat baik. Ya. Kan begitu Pak ya. Ya, tentu. Kemudian rezekinya juga bagus, terang. Ya, kita memohon seperti itu. Dari cahaya itu semua akan timbul suatu kebaikan Pak. Kalau gelap kan pasti ada aja kita berpikiran ini ada apanya di gelap ini, ada hantu, ada apa, kita pun tidak bisa melihat apapun. Iya. Tapi kalau dalam keterangan kita kan bisa memandang, memilah ini, oh ini rupanya, ini air ini kotor apa enggak pun dari keterangan itu atau lampu penerangan itu seperti Jodi tadi Kita tahu, kita ya, bisa lihat. Iya. Kita bisa dalamin semana lampu itu atau jodir itu menerangin juga jiwa-jiwa kita yang gelap. Iya. Itulah simbolnya Pak. Iya. Supaya jangan kita mendapatkan sesuatu yang kalau namanya gelap itu umumnya tidak sesuai dengan kita punya kalacaram atau ini Hindu. Setiap membuat apapun pasti menghidupin kutuwilke namanya kan, kita buat acara apapun. Iya. Itu simbol semua Pak. Seperti kalau kita kan ada bilang waktu Dipawali juga apa dibilang? Dipawali. Dipa itu adalah Dipawali. lampu, cahaya. Karena Seperti itu. selesai mencapai kemenangan. Iya. Cahaya kemenangan, karena ya kalau ada yang ikut berpuasa itu Pak harusnya sebulan puasa Pak, sama Mak cakap sama agama yang sebelah kita ya, sebelah namanya Ramadan juga. Itulah sebenarnya kalacaramnya. Itu maknanya. Jadi di sini sebenarnya juga peranan para penyuluh, para pemberi ceramah Hindu, bahwasanya memang kita harus memberi pengetahuan kepada anak-anak ini ketika dia melakukan ibadah sembahyang harus menghidupkan lampu. Apa makna daripada lampu itu seperti itu?
bukan hanya peran daripada penyuluh, peran orang tua juga sangat penting di Ya, sini. benar, Pak. Ya, artinya orang tua juga harus mempelajari mengapa harus ini, Iya. mengapa harus menghidupkan dupa, membakar dupa, mengapa harus taruh kembang seperti itu. Nah, nantinya itu kan bisa diberikan keterangan kepada Iya. anak-anaknya seperti itu. Nah, kalau di Bapak di penyuluh sendiri seperti itu, kegiatan-kegiatan itu apakah bisa diterapkan di dalam pasraman-pasraman? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Mungkin menurut Pak Pendeta gimana, Pak? Tentu Pak, kita semua harus menjelaskan, apalagi zaman sekarang ini, namanya zaman now. Kalau nggak dijelaskan, istilahnya ini api, tapi kita tidak tunjukkan api itu api yang apa. Dia tanya lagi, api itu bermacam-macam katanya kan. Nah, bermacam bentuk dan sebagainya. Tetapi kita jelaskan semua secara gamblang. Inilah api, ini kegunaannya, ini manfaatnya. Api juga jadi kawan, bisa menjadi lawan seperti itu. Jadi di pasraman itu juga kita jelaskan, apalagi di penyuluh agama. Kalau ada pendeta yang mungkin kan kebanyakan sekarang pendetanya kecil-kecil, diajarin apa itu judi, apa itu bakar samrani dengan puspam, macam mana cara ininya. Semua kita kasih tahu Pak. Mereka pun kadang-kadang ada salah satu umat pun apa ini perlu. Tapi ini perlu. Ya, terus kenapa ada vibuti di Pakai sini sendiri? vibuti, ya. Kenapa harus putih? Kenapa harus merah? Ya, Seperti itu, itu. itu, Panjang Pak. sebenarnya mesti kita bahas ini, Pak. Panjangnya enggak panjang lebar lah, kalau ada kesempatan kita bicara lagi lebih banyak Kesimpulan Bapak dari pembahasan kita, kira-kira gimana, Pak? lagi. Ya. Jadi umat sedharma sekalian dimanapun berada, bahwa kita sebagai manusia tak pernah ada satu orang pun, kalau menurut umat Hindu, tak lepas dari karmanya masing-masing. Jadi karma itu terpulang dari kita. Bagaimana cara hidup kita di keluarga, di lingkungan, di tempat kita tempat berada dengan orang tua, kerabat, dengan apa dibilangnya, ibu mertua, bapak mertua dan sebagainya. Ini sering terjadi yang enggak ini kan. Jadi bagaimana ini masalah karma? Karma ini sedikit aja kita kesalahan telah tercatat, nggak ada ininya, Gitu Pak. ya, Pak, ya. Tercatat. Iya. Pernah kamu buat seperti ini, menghina aja, sedikit aja penghinaan itu tergores, ada karmanya, Pak. Itu kalau menurut Hindu. Ada timbal baliknya. Orang bilang apa? Ada api, maka ada asap. Itulah dia. Kalau tak ada api, tak ada asap. Iya. Tak ada masalah, tak ada yang bisa dipertahankan. Kalau ada masalah, ya harus Anda pertanggungjawabkan. Inilah karma itu. Jadi Berkaitan dengan susila tadi, Pak, mungkin sedikit kesimpulannya? di dalam susila ini itu ajaran juga, Pak, etika, tata krama, bagaimana kehidupan yang baik dan benar di dunia ini, sembahyang baik dan benar, itu semua dijelaskan di susila itu, Pak. Tata apanya ini ya, watak kita, kepribadian, ada yang namanya wacika itu, Pak. Itu perlu dijaga. Ini yang paling ngeri, bahaya nih, Pak. Ini satu mata, satu kuping, langkah kita perbuatan, itu wacika. Iya. Artinya tingkah laku, perbuatan, ini semuanya kalau Harus kita dijaga, bisa ya? sama macam puasa juga lah. Kalau lah kita bagus-bagus, tak mungkin orang cari ribut sama kita. Artinya dalam agama Hindu disebut dengan trikaya parisuda ya, Pak, ya? Trikaya parisuda. Jaga pikiran, jaga ucapan, jaga dan perbuatan. Mungkin Itu Bapak, yang paling perlu kali, Pak. iya. Jadi kalau kita bisa ini tadi parisuda ini, kita Trikaya trikaya parisuda, parisuda itu kita bisa terapkan di masyarakat. Udah Selamat lah itu, inilah, aman selamat lah, aman lah itu, Aman Pak. lah itu. Masalah kesusilaan ini pun aman semuanya. Iya. Baik sama masyarakat umum, sesama agama, yang lainnya, apalagi dekat dengan Tuhan tuh lebih gampang, Iya, Pak. jadi Lebih intinya mudah sekali. bagaimana kita bisa mencapai moksartam jagadita yaca eti dharma, kan begitu. Iya, Pak. Baik Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih pemirsa. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya Selwa Raja dan seluruh kerabat kerja TVRI yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Om